menghidupkan malam Arafah itu sangat luar biasa. Malam Arafah itu malam yang penuh ampunan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada riwayat juga Imam Syafi'i menjelaskan, ada 5 malam dalam 1 tahun yang perlu dihidupkan, diperhatikan dengan ibadah, karena malam-malam ini mulia dan mustajab doa, banyak ampunan, ada pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam 1 Rajab, sama malam 9 Dzulhijjah, yaitu malam Arafah. Dan di hari Arafah ada amalan yang luar biasa. Hari Arafah ini kalau bisa udah ibadah dah kita ya. Di hari Arafah ada kebiasaan ulama-ulama masyayikh di Hadramut, para habaib di Hadramut, yang disebut dengan sahatut ta'arif, yaitu bersimpuh di hamparan Arafah. Waktunya ba'da asar sampai maghrib. Kalau bahasa sederhananya, menghadirkan suasana Arafah di tempat kita masing-masing. Kenapa begitu? Karena hari Arafah ini hari yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menebar ampunan sebanyak-banyaknya. Banyak orang-orang yang Allah bebasin dari api neraka di hari Arafah itu, khususnya orang-orang ibadah haji. Jadi karena ibadah inti haji adalah Arafah, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah, maka orang yang wukuf di Arafah ini, mereka semuanya diampunin dosanya sama Allah, pulang kayak orok lagi, bahkan ditulis namanya bebas dari neraka. Begitu. Nah, fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang ibadah haji itu, kita yang enggak haji menyerupakan diri. Bukan dengan ya kita wukuf habis sholat asar, bukan berarti kita wukuf Arafah, itu bukan. Tapi kita wukuf, kita merenungkan bahwa sebagaimana Allah tumpahkan, Allah kucurkan kebaikannya di Arafah, hamba-hambanya mendapatkan. Enggak ngiri apa kita, ya Rabb, saya juga pengen, dan engkau kedermawananmu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau Allah mau dikasih, kami minta ya Rabb. La tuqdal hajah lisakit. Keinginan tidak diberikan, hajat itu tidak dikasih buat orang yang diem, ngomong, dikasih nanti sama Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau tumpahkan orang-orang yang haji sekarang datang kepadamu begini, kami berikan kepada kami Allah. Masa iya Allah bilang, enggak gua nggak punya kemampuan buat kayak gitu, gua kan janji buat yang haji doang. Enggak, Tuhan dia ya, fa'alul lima yurid, dia berhak berbuat apapun yang dia mau. Dan ini bukan nggak ada dasarnya ya. Di Madinatul Munawwarah ada satu tempat di Madinah itu yang Nabi Muhammad SAW setiap hari Arafah selalu ke situ, karena Nabi kan pergi haji itu di tahun ke-10, di akhir umurnya Nabi pergi haji. Sejak haji diwajibkan oleh Allah pada tahun ke-6 Hijriyah, berarti tahun ke-6 Nabi enggak haji, tahun ke-7 Nabi enggak haji, ke-8 enggak haji, ke-9 enggak haji, ke-10 Nabi baru haji. Nah, saat Nabi enggak berangkat haji, itu di hari Arafah Nabi pergi ke satu tempat, di situ Nabi doa kepada Allah. Dan sampai sekarang tempat itu ada. Dan orang-orang yang meneliti sejarah dengan jeli, mereka tahu itu. Di tempat ini Nabi setiap hari Arafah, setiap tahunnya Nabi berdoa kepada Allah. Sehingga kita pun begitu. Begitu ya, habis asar atau sebelum maghrib kita duduk baca wirdul latif, baca apa yang kita bisa, munajat, baca amalan-amalan Dzulhijjah, la ilaha illallah adadal layali wadduhur, baca itu, baca apa yang kita bisa, minta ada sama Allah. Ngapain Bib di hari Arafah? Kalau ente bingung mau ngapain, banyakin istighfar aja, banyakin istighfar sama Allah, minta ampunan ya. Ada juga istighfarnya Al Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad yang dibaca bahkan sejak 1 Dzulhijjah sebenarnya dibaca. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Baca itu istighfar yang dibaca sama Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalim
la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah yang tidak Tuhan kecuali Dia. Taubatnya hamba yang zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ajib ya. Taubat 'abdin zalimin. Taubat ini adalah taubatnya hamba yang zalim. Hamba yang tidak bisa memberikan manfaat, keuntungan kepada dirinya sendiri, tidak bisa membahayakan dirinya sendiri, tidak kuasa memberikan kehidupan, kematian dan kebangkitan, semuanya dari Allah, nggak punya apa-apa. Hamba yang zalim yang tidak punya apa-apa. Taubatnya itu ya Rabb, aku mohon ampun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada riwayat juga Imam Syafi'i menjelaskan, ada 5 malam dalam 1 tahun yang perlu dihidupkan, diperhatikan dengan ibadah, karena malam-malam ini mulia dan mustajab doa, banyak ampunan, ada pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam 1 Rajab, sama malam 9 Dzulhijjah, yaitu malam Arafah. Dan di hari Arafah ada amalan yang luar biasa. Hari Arafah ini kalau bisa udah ibadah dah kita ya. Di hari Arafah ada kebiasaan ulama-ulama masyayikh di Hadramut, para habaib di Hadramut, yang disebut dengan sahatut ta'rif, yaitu bersimpuh di hamparan Arafah. Waktunya ba'da asar sampai maghrib. Kalau bahasa sederhananya, menghadirkan suasana Arafah di tempat kita masing-masing. Kenapa begitu? Karena hari Arafah ini hari yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menebar ampunan sebanyak-banyaknya. Banyak orang-orang yang Allah bebasin dari api neraka di hari Arafah itu, khususnya orang-orang ibadah haji. Jadi karena ibadah inti haji adalah Arafah, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah, maka orang yang wukuf di Arafah ini, mereka semuanya diampunin dosanya sama Allah, pulang kayak orok lagi, bahkan ditulis namanya bebas dari neraka. Begitu. Nah, fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang ibadah haji itu, kita yang enggak haji menyerupakan diri. Bukan dengan ya kita wukuf habis sholat asar, bukan berarti kita wukuf Arafah, itu bukan. Tapi kita wukuf, kita merenungkan bahwa sebagaimana Allah tumpahkan, Allah kucurkan kebaikannya di Arafah, hamba-hambanya mendapatkan. Enggak ngiri apa kita, ya Rabb, saya juga pengen, dan engkau kedermawananmu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau Allah mau dikasih, kami minta ya Rabb. La tuqdal hajah lisakit. Keinginan tidak diberikan, hajat itu tidak dikasih buat orang yang diem, ngomong, dikasih nanti sama Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau tumpahkan orang-orang yang haji sekarang datang kepadamu begini, kami berikan kepada kami ya Allah. Masa iya Allah bilang, enggak ah, gua nggak punya kemampuan buat kayak gitu, gua kan janji buat yang haji doang. Enggak, Tuhan dia ya, fa'alul lima yurid, dia berhak berbuat apapun yang dia mau. Dan ini bukan nggak ada dasarnya ya. Di Madinatul Munawwarah ada satu tempat di Madinah itu yang Nabi Muhammad SAW setiap hari Arafah selalu ke situ, karena Nabi kan pergi haji itu di tahun ke-10, di akhir umurnya Nabi pergi haji. Sejak haji diwajibkan oleh Allah pada tahun ke-6 Hijriah, berarti tahun ke-6 Nabi enggak haji, tahun ke-7 Nabi enggak haji, ke-8 enggak haji, ke-9 enggak haji, ke-10 Nabi baru haji. Nah, saat Nabi enggak berangkat haji, itu di hari Arafah Nabi pergi ke satu tempat, di situ Nabi doa kepada Allah. Dan sampai sekarang tempat itu ada. Dan orang-orang yang meneliti sejarah dengan jeli, mereka tahu itu. Di tempat ini Nabi setiap hari Arafah, setiap tahunnya Nabi berdoa kepada Allah. Sehingga kita pun begitu. Begitu ya, habis asar atau sebelum maghrib kita duduk baca wirdul latif, baca apa yang kita bisa, munajat, baca amalan-amalan Dzulhijjah, la ilaha illallah adadal layali wadduhur, baca itu, baca apa yang kita bisa, minta ada sama Allah. Ngapain Bib di hari Arafah? Kalau ente bingung mau ngapain, banyakin istighfar aja, banyakin istighfar sama Allah, minta ampunan ya. Ada juga istighfarnya Al Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad yang dibaca bahkan sejak
1 Dzulhijjah sebenarnya. Dibaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayatan wala nusyura. Baca itu istighfar yang dibaca sama Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib ratib. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalim la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Taubatnya hamba yang zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ajib ya. Taubat abdin zalimin. Taubat ini adalah taubatnya hamba yang zalim. Hamba yang tidak bisa memberikan manfaat, keuntungan kepada dirinya sendiri, tidak bisa membahayakan dirinya sendiri, tidak kuasa memberikan kehidupan, kematian dan kebangkitan, semuanya dari Allah, nggak punya apa-apa. Hamba yang zalim yang tidak punya apa-apa. Taubatnya itu ya Rabb, aku mohon ampun kepada